Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang tata cara penilaian dalam akreditasi rumah sakit di Indonesia. Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 1130 Tahun 2022. Tata cara penilaian merupakan bagian yang sangat vital bagi proses di akreditasi. Bagi seorang surveyor, tata cara penilaian ini menentukan bagaimana melakukan scoring kelulusan akreditasi rumah sakit, sehingga nanti rumah sakit apakah kemudian menjadi paripurna, utama, atau madya. Sedangkan bagi rumah sakit, tata cara penilaian itu digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan akreditasi rumah sakit serta menilai pencapaiannya. Sehingga melalui tata cara penilaian, self assessment rumah sakit bisa diterapkan dan dioptimalkan fungsinya untuk mempersiapkan rumah sakit. Untuk tata cara penilaian yang pertama tentang pemenuhan elemen penilaian, skor 10 apabila pencapaiannya minimal 80%, skor 5 apabila pencapaiannya 20 sampai dengan kurang dari 80%, skor 0 itu apabila kurang dari 20%, dan TDD tidak dapat diterapkan. Elemen penilaian TDD yang tidak dapat diterapkan umumnya bisa kita ketahui dari penilaian pada rumah sakit khusus, karena beberapa elemen penilaian itu tidak bisa diterapkan karena di rumah sakit khusus tidak ditemukan pelayanan atau unit yang berkaitan dengan elemen penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah bukti kepatuhan. Skor 10 itu apabila bukti kepatuhan ditemukan secara konsisten pada semua bagian atau unit di mana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku. Sebagai catatan, hasil pengamatan tidak dianggap sebagai temuan apabila hanya terjadi pada satu pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua adalah skor 5. Bukti kepatuhan itu ditemukan tidak konsisten, hanya pada sebagian unit di mana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku. Misalkan ditemukan kepatuhan di instalasi rawat inap namun tidak ditemukan di instalasi rawat jalan. Atau patuh pada ruang operasi namun tidak patuh di ruang rawat inap sehari atau daycare begitu. Kemudian patuh pada area-area menggunakan sedasi namun tidak patuh di klinik gigi. Kemudian skor 0 apabila bukti kepatuhan tidak ditemukan pada semua bagian atau unit di mana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku. Yang ketiga itu adalah kriteria hasil wawancara dari pemenuhan persyaratan yang ada di elemen penilaian. Skor 10 apabila hasil wawancara menjelaskan sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Skor 5 apabila hasil wawancara menjelaskan sebagian sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Skor 0 apabila hasil wawancara tidak sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Jadi dari hasil wawancara penting kemudian kita memperbandingkan antara wawancara dengan apa yang tertulis dan apa yang kita amati di rumah sakit. Yang keempat adalah kriteria regulasi yang sesuai dengan yang dijelaskan dimaksud dan tujuan dalam standar. Jadi ini berkaitan dengan regulasi di rumah sakit. Skor 10 apabila regulasi yang meliputi kebijakan dan SPO lengkap sesuai dengan maksud dan tujuan pada standar. Skor 5 apabila regulasi yang meliputi kebijakan sampai dengan SPO sesuai dengan maksud dan tujuan dan standar hanya sebagian atau tidak lengkap. Skor 0 apabila regulasi yang meliputi kebijakan dan SPO sesuai dengan maksud, tujuan, dan standar tidak ada. Jadi pada kriteria berkaitan regulasi itu skor 10-nya itu apabila lengkap, skornya 5 itu apabila hanya sebagian, skornya 10 itu apabila tidak ada. Untuk yang kelima adalah kriteria berkaitan dengan dokumen rapat atau pertemuan seperti undangan,
materi rapat, absensi kehadiran, dan notulensi rapat. Skor 10 apabila kelengkapan buktinya itu lebih dari 80%. Ini di cross check dengan wawancara. Kemudian skor 5 apabila kelengkapan bukti dokumen rapat itu antara 50-80%. Kemudian skor 0 apabila kelengkapan bukti dokumen rapat kurang dari 50%. Nah, dokumen rapat ini terdiri dari undangan, materi rapat, absensi atau daftar hadir, dan notulensi rapat. Kemudian yang keenam, kriteria dokumen pelatihan seperti kerangka ajuan pelatihan yang dilampiri oleh jadwal acara, undangan, materi atau bahan pelatihan, absensi, dan laporan pelatihan. Skor 10 apabila kelengkapan bukti dokumen pelatihan itu 80 sampai dengan 100%. Skor 5 apabila kelengkapan bukti dokumen pelatihan itu 50% dan skor 0 itu apabila kelengkapan bukti dokumen pelatihan itu kurang dari 50%. Jadi dokumen pelatihan itu diharapkan nanti itu lengkap mulai dari kerangka ajuan pelatihannya, dilampiri dengan jadwal acara, undangan, materi atau bahan pelatihan, absensi atau daftar hadir, dan laporan pelatihan. Yang ketujuh adalah kriteria penilaian pada dokumen orientasi staf. Seperti kerangka ajuan orientasi dilampiri oleh acara, undangan, absensi, laporan, dan penilaian hasil orientasi dari kepala SDM ataupun kepala unit sesuai dengan jenis orientasinya. Orientasi terbagi menjadi dua, orientasi umum dan orientasi khusus unit kerja. Untuk scoringnya, skor 10 apabila kelengkapan bukti dokumen antara 80 sampai dengan 100%, skor 5 apabila kelengkapan bukti dokumen itu 50 sampai dengan 80%, kemudian skor 0 itu apabila kelengkapan bukti dokumen orientasi kurang dari 50%. Yang ke-8 itu adalah hasil observasi pelaksanaan kegiatan atau pelayanan sesuai dengan regulasi dan standar. Skor 10 apabila pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan regulasi dan standar. Ini antara 80 sampai dengan 100%. Contohnya dilakukan pengamatan 9 dari 10 kegiatan yang diobservasi sesuai dan memenuhi elemen penilaian. Ini skornya ini kita katakan 10. Jadi kita akan melakukan pengamatan itu pada 10 kegiatan yang sama atau 10 aktivitas yang sama begitu. Kemudian skor 5, pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan regulasi dan standar itu tercapai hanya 50 sampai 80%. Contohnya itu adalah 5 sampai dengan 8 dari 10 kegiatan pelayanan yang diobservasi. Skor 0, apabila pelaksanaan kegiatan atau pelayanan kurang dari 50%. Misalkan dari 10 kegiatan hanya 4 pelayanan yang dikatakan memenuhi elemen penilaian. Yang ke-9 itu adalah berdasarkan kriteria hasil simulasi staf. Skor 10 apabila staf dapat memperagakan dan mensimulasikan sesuai dengan regulasi 80 sampai dengan 100%. Misalkan 9 dari 10 staf yang diminta simulasi sudah memenuhi ketentuan regulasi dan standar. Skor 5 apabila tingkat pencapaian simulasinya itu adalah 50 sampai dengan 80%. Misalkan 5 dari 8 staf dari 10 staf yang diminta itu sudah memenuhi regulasi. Kemudian skor 0 apabila staf yang mampu memperagakan itu kurang dari 50%. Misalkan hanya 4 dari 10 staf yang diminta simulasi itu yang sesuai dengan regulasi. Yang ke-10 itu adalah berkaitan dengan rekam jejak kepatuhan pada survei akreditasi pertama. Skor 10 bila kepatuhan atau pelaksanaan kegiatan itu berkesinambungan sejak 3 bulan sebelum survei. Kemudian kalau skornya 5 itu apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan itu berkesinambungan itu sejak 2 bulan sebelum survei, dan skor 0 itu sejak 1 bulan sebelum survei. Jadi rumah sakit yang baru diakreditasi atau akreditasi pertama kali rekam jejak kepatuhan dipersyaratkan itu lebih dari
3 bulan apabila bertujuan untuk memaksimalkan nilai menjadi 10. Sekarang untuk rekam jejak kepatuhan pada survei akreditasi ulang. Jadi melihatnya itu adalah melihatnya dalam 12 bulan. Bila kepatuhan pelaksanaan kegiatan sejak 12 bulan sebelum survei, maka skornya itu 10. Kemudian bila ditemukan rekam jejaknya itu kepatuhannya 4 sampai dengan 11 bulan sebelum survei, maka skornya 5. Kemudian bila 1 sampai dengan 3 bulan sebelum survei, maka skornya itu adalah 0. Kemudian kriteria berdasarkan kelengkapan rekam medik atau telaah rekam medik tertutup. Skor 10 apabila rekam medik yang lengkap itu lebih dari 80% saat dilakukan telaah. Jadi misalkan kita mengambil 10 dari 10 rekam medik, nah 9 dari 10 rekam medik itu dinyatakan lengkap. Kemudian skor 5 apabila kelengkapannya itu 50 sampai dengan 80% saat dilakukan telaah. Jadi misalkan kita ambil 10 rekam medik, rekam medik yang lengkap itu hanya 5 sampai dengan 8, maka skornya itu 5. Skornya 0 adalah apabila rekam mediknya yang lengkap kurang dari 50%. Contohnya itu hanya 4 dari 10 rekam medik yang kemudian dinyatakan lengkap. Jadi demikian video ini. Semoga bermanfaat untuk kemudian melakukan penilaian terhadap pencapaian rumah sakit dalam akreditasi dan juga untuk internal rumah sakit sebagai upaya untuk melakukan self assessment persiapan akreditasi. Sampai bertemu pada video selanjutnya.